Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. VLOOKUP atau Vertical Lookup adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk melakukan pembacaan data dari tabel lain secara vertikal. Ini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menentukan gaji pokok, tunjangan, dan transport dari setiap karyawan berdasarkan golongannya, di mana nanti kita akan baca dari tabel gaji. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita simpan dulu di sel D4, gaji pokok ya. Nah, cara penulisannya adalah sama dengan VLOOKUP. Penulisannya seperti ini. VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, setelah kita ketikkan kurung buka, nanti akan muncul panduannya di bawah. Parameternya ada 4, lookup value, tabel array, call index 6, kemudian rank lookup. Nah, kita bahas dan kita isi satu persatu ya. Parameter pertama adalah lookup value. Lookup value itu adalah semacam kata kunci yang akan kita cari dari tabel sumbernya. Contoh di sini kita akan mencari golongan. Jadi kita akan cari golongan di sini, kemudian nanti akan kita ambil gaji, tunjangan, dan transportnya sesuai dengan yang ada di sini. Sehingga untuk lookup value adalah kita gunakan di sini golongan, yaitu sel C4. Oke, selesai untuk parameter pertama. Ketikan titik koma. Ini kita lihat ya, pemisahnya adalah titik koma. Tapi kalau misalnya yang di sini munculnya koma, maka ikuti. Kita harus ketikannya koma gitu ya. Nah, di sini saya ketikkan titik koma. Nah, nanti cetak tebal berpindah ke table array. Table array itu adalah tabel acuannya, di mana kita akan mengambil acuan dari tabel gaji. Nah, tabel gaji itu adalah dari sini ya, dari I4 sampai L7 ya. Sehingga kita tinggal blok I4 sampai L7 seperti ini. Maka dia akan muncul di sini I4 sampai L7. Nah, setelah itu kita tekan tombol F4 pada keyboard. Lihat ya, ini I4.2 L7 artinya I4 sampai L7. Setelah saya tekan F4, maka nanti akan menjadi $I, $4 sampai $L, $7. Nah, kenapa harus kita tekan tombol F4? Fungsinya adalah untuk menjadikan rank ini menjadi rank absolut. Maksud absolut itu adalah ketika kita nanti copy rumus ini ke tempat lain, maka rank ini akan tetap, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita selesaikan dulu rumus ini, baru nanti kita bahas apa bedanya kalau kita menggunakan F4 atau absolut atau tanpa F4 atau tanpa absolut. Oke, kita lanjutkan ke parameter berikutnya, titik koma. Parameter berikutnya adalah call index 6. Itu artinya nomor kolom. Jadi maksudnya dari tabel acuan yang kita cari, kita mau mengambil kolom keberapa. Di sini kan kita mau mencari gaji pokok ya. Nah, maka kita cek gaji pokok di sini di tabel gaji ada di kolom kedua. Karena kolomnya adalah kolom 1, kolom 2, kolom ketiga, kolom keempat. Gitu ya. Jadi nomor kolomnya tidak dari sini ya, tapi dari sini. Dari rank tabelnya ya. Karena rank tabelnya dari kolom I, maka kolom satunya adalah kolom I. 1, 2. Berarti kita ambil kolom kedua. Titik koma. Nah, yang terakhir adalah true atau false. Maksudnya, kalau misalnya kita mengisinya dengan true, maka itu akan dicari nilai yang paling sesuai. Kalau misalnya tidak ada nilai yang sesuai, maka diambil nilai yang mendekati. Tapi kalau kita pilihnya false, maka itu akan hanya dicari nilai yang paling sesuai, gitu ya. Untuk normalnya atau defaultnya biasanya kita gunakan false. Nah, boleh kita ketikkan false seperti ini, atau boleh juga kita double klik yang muncul di sini false. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita isi dengan 0. Jadi true atau false bisa diganti dengan 1 atau 0. True itu 1, false itu 0. Nah, saya sendiri biasanya lebih sering menggunakan 0 ya, jarang menggunakan false. Oke, selesai, kurung tutup. Nah, rumus ini kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, cari teks yang ada di sel C4, yaitu angka 1 Romawi. Jadi, cari angka 1 Romawi di tabel ini, di tabel I4 sampai L7, cari. Kalau sudah ketemu, nanti ambil kolom kedua. Jadi cari angka 1, lalu nanti ambil kolom keduanya. Berarti kalau sudah ketemu, oh ya angka 1 di sini, maka nanti yang kita ambil adalah kolom ini, kolom keduanya, 1.500.000. Enter. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu ke bawahnya untuk karyawan berikutnya, tinggal kita copy paste saja rumus yang ada di sini. Cara copy paste-nya adalah tempatkan kursor pada sel yang sudah kita beri rumus. Nah, kemudian kita arahkan kursornya ke sudut kanan bawah dari sel yang sudah kita kasih rumus tadi sampai kursor berubah jadi seperti ini, tanda plus warna hitam. Lalu kita drag ke bawah.
Nah, maka nanti akan muncul gaji pokok dari setiap karyawan ini berdasarkan golongannya. Contoh ini Agnia golongan 1 1,5 juta, golongan 2 2.250.000, golongan 3 3,5 juta, golongan 4 5 juta. Jadi nanti disesuaikan dengan golongan yang ada. Kalau misalnya ini berubah jadi golongan 3, maka nanti akan langsung berubah jadi 3.500.000. Golongan 4 misalnya 5 juta, gitu ya. Nah, berikutnya sebelum saya lanjutkan ke rumus untuk tunjangan, saya akan bahas dulu kenapa kok tadi kita pada saat menggunakan rumus VLOOKUP harus ada langkah yang menekan tombol F4 sehingga nanti di sini ranknya berubah menjadi rank absolut yang ada tanda dolarnya. Nah, maksud saya seperti ini ya. Jadi kita lihat ya, rumus ini kan C4 sekian-sekian. Jadi VLOOKUP C4 dan seterusnya. Kita lihat ya, ketika kita copy ke bawah, C4 berubah jadi C5. Lihat ini ya, fokus ke sini. Saya geser ke bawah, dia berubah menjadi C6. Geser lagi C7, C8, C9, C10, C11, dan seterusnya. Sementara rank tabelnya tetap dari I4 sampai A7. Kita lihat ya. Dari atas sampai bawah, si rank tabel acuannya tetap dari I4 sampai A7. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam rank yang normal, jadi tadi ketika kita isi parameter kedua tanpa menekan tombol F4, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Saya copy ke bawah. Nah, maka akan banyak data-data yang error atau sel yang error. Kenapa? Karena pada saat rumus ini saya copy ke bawah, C4, copy ke bawah jadi C5. Ranknya yang tadinya I4 sampai L7 berubah jadi I5 sampai E8. Sehingga sampai ke bawah rank tabel acuan sudah sangat kacau. Kita lihat ya, rank tabel acuannya berada di sini. Lihat ya. Jadi I13 sampai L16. Sementara ini kan nilainya kosong gitu ya. Nah, kalau dengan kita menekan tombol F4 tadi, maka si rank ini I4 sampai L7 ini kan tadi tekan F4 ya. Nah, itu akan dikunci menjadi absolut. Artinya absolut itu adalah tetap atau mutlak. Jadi ketika kita copy rumus ini ke manapun, rank yang ada simbol dolarnya akan tetap nilainya. Lihat ya, I4 sampai E7 sampai ke bawah akan tetap. Tapi untuk C4 yang awalnya C4 dia berubah-berubah terus. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk maksud dari tadi saya menekan tombol F4. Kita lanjutkan ke rumus berikutnya untuk tunjangan. Rumusnya sama, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kemudian lookup value-nya tetap kita ambil dari golongan, yaitu C4, titik koma, kemudian blok tabel acuannya dari I4 sampai L7 ya. Kemudian tekan F4, titik koma. Nah, untuk tunjangan di sini ada di kolom ketiga. Golongan kolom ke-1, gaji kolom kedua, tunjangan kolom ketiga. Jadi kita ketikkan 3, titik koma, 0 atau false. Kurung tutup, enter. Tunjangan untuk golongan 4 adalah 1.500.000. Cocok ya? Kita copy ke bawah. Udah selesai. Nah, terakhir untuk kolom transport, kita juga tetap menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi caranya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, klik sel C4 atau golongan, titik koma, blok tabel acuannya dari I4 sampai L7, kemudian tekan F4, jadi absolut seperti ini, titik koma, kemudian, nah transport itu ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti kita ketikkan 4, titik koma, 0 atau false, kurung tutup, enter. Selesai, kita blok ke bawah, kita copy rumusnya. Nah, dia akan muncul sesuai dengan golongannya. Lihat, cek golongan 1 600.000. Oke. Golongan 4 1.500.000. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, jadi antara kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport secara umum rumusnya sama ya. Jadi kata kuncinya atau lookup value-nya tetap kita ambil dari golongan. Yang berbeda hanya nomor kolom. Ini nomor kolomnya 2, untuk tunjangan nomor kolomnya 3, transport nomor kolomnya 4 gitu ya. Jadi kolom 1 itu ini, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, ini kalau tabel acuannya berada pada sheet yang sama. Tapi misalnya kita tidak ingin si tabel gaji ini muncul di sheet ini. Jadi kita ingin si sheet-nya disembunyikan. Nah, contoh saya pindahkan tabel ini ya, tabel gajinya saya pindahkan. Saya copy, kemudian saya pindah di sheet 2.
Saya paste di sini. Saya rapikan ya. Ini kalau muncul crash seperti ini, itu artinya kurang lebar kolomnya. Seperti ini ya. Saya perbesar. Oke, kemudian ini saya hapus lagi. Atau saya hapus semua ya. Delete. Kemudian ini kan rumusnya jadi error ya. Saya hapus lagi. Nah, saya ulang. Gimana caranya kalau misalnya tabel gajinya atau tabel acuannya berada pada sheet yang berbeda? Nah, caranya sama. Jadi tinggal kita kembalikan ke sini ya. Jadi pertama kita cek dulu gaji pokok ya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya diambil dari golongan. Titik koma tabel array-nya kita ambil dari sheet 2. Jadi klik sheet 2. Langsung kita blok tabel acuannya dari A4 sampai D7. Kemudian tekan F4. Lihat ya. Jadi ada tanda atau ada teks sheet 2-nya ya. Itu akan otomatis seperti ini. Kemudian tekan titik koma lagi. Kemudian kita mau ngambil gaji pokok kan di sini ya. Berarti kolom kedua. Titik koma 0 kurung tutup enter. Selesai itu. Berikutnya untuk tunjangan sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya dari golongan, titik koma tabel array-nya dari sheet 2, blok lagi A4 sampai D7 ya. Kemudian tekan F4, titik koma ambil kolom tunjangan yaitu kolom ketiga, titik koma 0 kurung tutup enter. Masuk tunjangan. Transport sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya tetap dari golongan yaitu C4, titik koma tabel acuannya sheet 2, blok lagi dari A4 sampai D7, tekan F4, titik koma transport itu ada di kolom keempat, berarti ketikkan 4, titik koma 0 kurung tutup enter. Selesai. Terakhir kita tinggal copy seluruhnya, blok ketiga sel ini yang sudah kita kasih rumus. Lalu tempatkan kursornya di sudut kanan bawah dari area yang diblok, lalu kita drag pada saat kursor berubah jadi tanda panah tanda plus hitam seperti ini ya. Drag ke bawah. Nah, maka nanti otomatis semuanya akan terisi. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat.